Ta'riful qafiyah. Da al-juz' asani nabhas fi ilmil arad wa ilmil qafiyah wa da ilmail Khalil. Dua-duanya ilmu yang dibikin oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Oke, ta'riful qafiyah. Qafiyatul baiti minal harfil ladhi qabla sukunaini. Ya, jadi kita lihat di sini qafiyatul bait itu harf alladhi qabla sakinain ya. Dari baitnya ini kita udah dapat lintiha ihudi wa qad takunu kilmatan au aktsara wa taratan aqalla mimma dzukira wa qawlu ba'dihim hiyal hitamu min kilmi baitin malahun tidomu. Ini bahannya rojas ya. Mustaf'ilun gitu nanti. Oke, al-qafiyah fil lugha muakhirul unuki. Jadi ujung pangkalnya leher, muakhirul unuk itu artinya qafiyah secara lugah ya, secara bahasa. Wa fi istilahil arudiyyin, kalau kita masuk ke ilmu arud, orang-orang arud, itu apa sih qafiyah di sini? Hiya akhirul bait sawaun kanat kalimah ya. Akhirah minhu ala za'mil afash kalaf di mau'id fi qauli Zuhair bin Abi Sulma au kama qala Khalil min hiya min akhiri sakin minal bait il aqrabi sakin yalihi. Jadi cara bacanya gini. Kalau misalkan salah. Ya, jadi ada dua pendapat di sini. Bisa jadi mereka itu pendapatnya tuh umum khusus biwajhin ya, atau ada kaitannya tetap. Karena bisa jadi ini yang lebih umum, ini lebih khusus. Kalau misalkan pendapatnya Khalil, di sini dulu ya, kita masuk ke pendapat Khalil dulu. Akhir sakin fil bait ila aqrabi sakin yalihi. Jadi kalau misalkan di bait itu akhirnya mustafilun ya, mustafilun. Nah, jangan kuning ya, coba kita lihat warna biru biar jelas. Akhir sakin ila aqrabi sakin yalihi. Kita punya di akhir misalkan yang kemarin itu bahar tawil, tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun, akhirnya mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Nah, kita lihat mana akhir sakinnya. Akhir sakinnya ini. Ila aqrabi sakin minhu, berarti di sini. Maka qafiyah adalah 3 ini. Sukun yang di akhir sampai aqrabi sakin minhu, berarti yang ini. Itu ya. Jadi di sini entah dia satu kalimah atau nisful kalimah atau juz'ul kalimah atau kalimaten, itu bisa aja. Yang penting kita ngelihat sukun-sukunnya gitu ya. Beda lagi kalau misalkan mafa'ilunnya kena zihaf ilal, jadinya tinggal mafa'ilun. Nah, yang penting lihat dulu sukunnya di mana. Akhir sukun yang ini. Akrobus sukun qoblahu ini. Berarti di sinilah yang jadi qafiyah, yang dibahas di ilmu qafiyah. Gitu ya. Fa'ulun. Misalkan fa'ulun. Ini sukunnya berarti di sini yang kita bahas. Jadi selalu kayak gitu ya. Ini pendapatnya siapa? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang ini. Kama qala Khalil ini. Nah, kalau qala Ahfash ya. Kalau Ahfash di sini apa? Akhirul bait sawa'un kanat kalimah akhirah minhu ala za'mi Ahfash. Jadi dia harus kalimah akhirah. Kalimah itu kan dia ism, fi'il atau harf. Ya, misalkan di sini mau'id ya. Mau'id di sini ism. Jadi satu kalimah inilah yang jadi qafiyah, itu pendapatnya Ahfash. Tapi kalau Khalil gak lihat itu satu kalimah atau juz'ul kalimah, nisful kalimah, sulusul kalimah, kalimaten. Yang penting dia sukun di akhir sama sukun sebelumnya. Nah, jadi itu kan ada ihtimal di situ. Bisa aja emang satu kalimah, bisa aja 2 kalimah, bisa aja nggak sampai 1 kalimah, cuma nisfunnya aja, gitu kan. Jadi ada 2 pendapat di sini, menurut Khalil dan menurut Ahfash. Tapi yang kita gunakan di sini adalah menurutnya Khalil. Maka ingat-ingat mana sukun akhir dan mana sukun yang sebelumnya. Itu yang kita cari. Nah, itu bisa jadi dari kalimah wahidah atau aksar min kalimah atau ba'dal kalimah aja. Contohnya nih, lafdu mau'id, mau'idun, mau'id. Nah, di sini kan ada sukun di sini mau'idi gitu kan. Nah, maka di sini ada kalimah wahidah mau'id. Itulah yang menjadi qafiyah. Atau aksar min kalimah, contohnya lam yanam. Yang ini ya, lam yanam. Lam yanam.
kita punya sukun di sini dan sukun di sini. Lam yanam itu jadi dua kalimah kan. Lamnya itu dia harf, yanamnya di sini fi'il. Itu kan jadi dua kalimah. Kemudian ba'dul kalimah, contohnya zulala, zulala. Sukunnya cuma di sini sama di sini, berarti cuma ba'dul kalimah aja. Cuma lalanya aja, cuma di sini. Zunya gak masuk, berarti gak jadi kalimah tamah. Ya, bukan kalimah wahidah ya, tapi cuma ba'dul kalimah aja. Jadi ada ihtimal kayak gitu kan, karena kita cuma memperhatikan sakin sama sakin sebelumnya, bisa jadi satu kalimat, bisa jadi aksar min kalimah, bisa jadi ba'dul kalimah saja. Oke, lanjut. Kita masuk ke mabas al-awal fi hurufil qafiyah as-sittah. Ya, kalau di arut kita masuknya ke wazan dulu, sabab watat fasila, kita susun menjadi tafilah asyroh. Tafilah asyroh itu bisa kena ziyaf dan ilal, kemudian semuanya itu kita susun menjadi buhur syi'riyah. Nah, kalau di qafiyah kita hanya mempelajari yang mana aja qafiyah ya, yaitu sukun sama sukun sebelumnya. Kemudian apa aja istilah sebutan-sebutan huruful qafiyah. Oke, kita di sini punya 6. Apa aja itu? Kita lihat di sini. Ada rawi, wasl, khuruj, ridaf, taksis, dakhil. Kita mulai dari rawi dulu. Jadi kalau di ziyaf kan kita ngafalin kan asop itu apa, kobet itu apa, khoben itu apa. Di sini juga kita ngelihat rawi. Apa yang dimaksud dengan huruf rawi? Ya, huruf rawi itu huruf alad itu benar alahil qasidah. Fatun sabu ilaihi. Qasidah lamiyah, mimiyah, nuniyah gitu. Maksudnya apa? Huruf rawi itu huruf akhir qafiyah. Nah, huruf akhir qafiyah itu kan biasanya sama. Dari misalkan satu qasidah kan harus yang lebih dari 7 bait. Isinya misalnya 10 bait. Dari bait yang pertama sampai bait terakhir, terakhirnya mim semua. Akhirnya kita bilang dia qasidah mimiyah karena huruf rawinya mim. Contohnya ini di sini ar-rawi fil misal huwa dal. Balad di sini ala baladi. Dal itu di sini kan huruf terakhir rawinya. Ya, jadi huruf akhir itu disebut dengan rawi. Huruf akhir. Yang nanti semua bait di qasidah ini diakhiri dengan dal. Akhirnya disebut dengan qasidah daliyah. Kalau akhirnya nun, nuniyah. Kalau lam, lamiyah. Mim, mimiyah. Sin, siniyah. Kayak gitu-gitu. Ya. Karena satu qasidah semuanya akhirnya dal. Wasal. Sekarang yang kedua huruf wasal. Harfun mat yunsha an isba'il harokah. Fi harokati rawi. Nah, di sini kita punya harokat rawinya kan contohnya dal. Dal. Nah, setelah ala baladi, di situ kan ada isbaknya di sini baladiya gini. Contohnya ini juga tanfa'u, itu ada wawunya di sini. Nah, yang ya waw dan nanti kalau misalkan ada fathah kan alif, itu semua disebut harokat wasal. Ya, huruf wasal, huruf wasal. Jadi kita punya huruf rawi, kalau huruf rawinya di isba, jadinya huruf wasal. Ya. Isba itu yang biar los gitu. Baladi, la tanfa'u, kayak gitu-gitu. Wal wasal huwal waw al mutawalida an isba'il harokat tanfa'u. Warubama kana wasal asli, contohnya aso. Bisa aja memang asli, memang diakhiri dengan mat gitu seperti aso, fata, itu kan memang dia panjang. Itu juga termasuk huruf wasal ya. Ini kita masih di bab huruf ya, karena nanti ada sendiri bab harokat. Nah, kemudian kita bahas huruj, huruf yang ketiga. Huruj itu apa? Huruj itu harful layin yali ha wasal. Ya. Kalya al-muwalladah min isba'il ha fi masawihi gitu. Nah, jadi kita kan punya masawihi itu ha di akhirnya. Kalau ha itu di isba masawihi, nah isba'nya ha itu bukan wasal tapi huruj namanya. Khusus di ha aja ya. Hak wasal ya. Kalau tadi wasalnya itu setelah tanfa'u, baladi gitu. Aso, itu kan dia bukan hak, maka dia disebut huruf wasal. Tapi kalau setelah hak berarti dia huruf khuruj. Kemudian kita masuk yang keempat itu ridaf. Harful layin sakin waw au ya ba'da harakati lam tajanus huma. Namanya juga layin. Kalau misalkan waw yang sebelumnya domah kan. Kalau ya sebelumnya kasroh itu yang mat. Nah kalau lain itu berarti yang lam tajanus yang nggak sesuai kayak gitu. Berarti bukan domah yang ketemu waw, tapi misalkan fathah yang ketemu waw. Bukan kasroh yang ketemu ya, tapi fathah yang ketemu ya gitu. Contohnya apa? Ain. Nah,
Qabla rawi yatasila bihi famislu harful layyin ya fi ain. Nah, ain di sini dia ya, ya. Nah, selain yang harful layyin juga harfu mat juga ya di sini. Jadi di sini kan kita punya layyin sakin dan juga harfu mat. Jadi al-ain ini contoh dari yang layyin sakin, sabil ya-nya di sini juga contoh dari yang harfu mat. Jadi harfu mat juga. Kalau sabilu lamnya di sini harfu rawi. Lalu di sini ada waw harfu wasal. Jadi gitu yang kita bahas. Yang kita cari di sini misalkan ya sabilu contohnya ya di sini adalah huruf ridaf. Kita bilang gitu kan. Lam di sini huruf rawi. Isbaul harokah lam di sini huruf wasal. Kayak gitu ya yang kita bahas di ilmu qafiyah. Jadi kan harus mengingat-ingat istilah hurufnya. Kemudian yang kelima adalah taksis. Wa alif hawiyah la yafsuluha anir rawi illa harfun wahid mutaharik ka alif jahil. Ya. Jadi jahil alif hawiyahnya itu la yafsul anir rawi kan kita lihat di sini huruf rawinya adalah lam. Lamnya di sini rawi. Maka dia nanti disebut qasidah lamiyah. Nah, taksis itu alif ya, huruf mat alif di situ. Yang sebelum rawi itu cuma jeda satu huruf. H ini kan jedanya. Alifnya ini yang menjadi huruf taksis. Nah, ya. Kemudian kita punya dahil. Dahil itu harfun mutaharrikun fasilun baina taksis warawi. Jadi contohnya tadi kan jahil. Ya. Kita cari di sini huruf-huruf kofiahnya. Lamnya di sini rawi. Matnya di sini taksis. Jahilu, kalau misalnya di sini ada isbaknya, misalnya di sini disebut wasel. Haknya di sini disebut dahil. Ya, karena di situ harfun mutaharik kan dia berharokat nih jahil. Dan dia terletak di antara huruf taksis dan huruf rawi. Sodik gitu sama aja ya. Tamam. Ada yang ditanyakan tentang huruful qafiyah. Jadi PR-nya kali ini kayak menghafal huruful qafiyah. Besok kita masuk ke harokatul qafiyah. Kemudian anwa'ul qafiyah min haisul itlaq wa takyid. Kemudian asma'ul qafiyah wa hududiha. Kemudian uyubul qafiyah. Kemudian as-sinat wa anwa'uhu al-khamsah. Selesai, berarti tinggal sinat. Kemudian uyub, asma qafiyah, anwa qafiyah, harakatul